Bercerita tentang dunia yang sedang berada di ambang kehancuran karena suhu matahari yang begitu tinggi. Dan hal itu menyebabkan terciptanya sebuah virus bernama Flare yang langsung menyerang ke otak manusia. We called it the flare. I didn't get the shirt. No, please. Karena keganasan virus Flare tersebut membuat seorang ilmuwan wanita mendirikan sebuah perusahaan bernama Wick untuk melawan virus Flare tersebut. Wicked is good. Wick selalu melakukan eksperimen kepada manusia yang berumur 11 hingga 30 tahun untuk dijadikan kelinci percobaannya. Kemudian Wick mengirimkan semua kelinci percobaannya ke sebuah tempat di tengah labirin, dan jika mereka bisa berhasil keluar dari keganasan labirin maka mereka akan menjadi manusia baru yang siap untuk melawan virus Flare tersebut. Namun karena usaha yang Wick lakukan tidak kunjung membuahkan hasil, akhirnya mereka mengirimkan dua orang kesayangannya untuk menuntun mereka keluar dari dalam labirin, dan cerita pun dimulai. Diawali dengan memperlihatkan Thomas yang sedang terjebak dalam sebuah elevator, di mana elevator itu melaju sangat cepat menuju ke suatu tempat bernama Glade. Sesampainya di sana Thomas disambut dengan cukup meriah. Thomas yang masih linglung tidak mengetahui apa-apa bahkan tidak mengingat namanya sendiri, berlari dari kerumunan yang mencurigakan itu namun karena terburu-buru akhirnya Thomas tersandung hingga terjatuh, dan Thomas juga dikagetkan dengan dinding-dinding yang menjulang tinggi mengelilinginya. Kemudian Thomas dibawa oleh pemimpin dari tempat tersebut bernama Albie. Lalu Albie memberitahukan bahwa di tempat tersebut tidak ada yang bisa mengingat apapun kecuali namanya sendiri. Albie juga memberikan 3 aturan kepada Thomas jika ingin hidup damai di tempat itu. Yang pertama, kerjakan tugasmu. Yang kedua, jangan sakiti penghuni Glade lain, dan yang ketiga, jangan pergi ke balik tembok yang ada di depannya. Kemudian datanglah Chuck yang merupakan satu-satunya bocah di sana. Setelah sedikit berbincang dengan Chuck, Thomas diam-diam pergi ke depan pintu labirin dan bertepatan dengan keluarnya dua pelari dari dalam labirin. Hey Chuck, new granny, huh? Melihat Thomas yang kebingungan, Chuck langsung menjelaskan kalau pelari adalah orang dengan kemampuan berlari dan dengan ingatan yang kuat, dan hal itu membuat pelari dapat keluar masuk labirin, dan oleh sebab itu hanya pelarilah yang paham dengan pergerakan labirin. Thomas yang semakin penasaran dengan apa yang ada di depannya langsung mendekati mulut labirin tersebut. Dan tiba-tiba, dan Thomas juga dikagetkan dengan menutupnya pintu labirin itu dengan sendirinya. Singkat cerita, malam pun tiba. Gelapnya malam itu mereka lalui dengan hangatnya api unggun untuk menyambut anggota baru di Glade mereka yang tidak lain adalah Thomas, di mana Thomas ditemani oleh teman barunya bernama Newt. Newt menjelaskan kalau mereka telah 3 tahun terjebak di sini, dan alasan mereka tidak dapat keluar adalah karena labirin yang selalu berubah bentuk setiap malamnya. Karena itulah pelari harus mengingat blok demi blok jalan yang mereka lalui, dan Newt juga mengatakan kalau labirin ini berbahaya, dan tidak ada orang yang selamat 1 malam saja berada di dalam labirin. Karena itulah tidak ada yang boleh masuk ke dalam labirin selain para pelari. Setelah mereka selesai bercerita, kemudian Thomas diajak bergelut oleh Gelly, dan di saat bergelut kepala Thomas terbentur ke tanah yang membuat Thomas mengingat namanya sendiri. Not bad for a granny, huh? Thomas. I remember my name. I'm Thomas. Dan kemudian mereka tidur di tempatnya masing-masing. Suck it in for the night. Come on. Good night. Keesokan harinya Thomas dibawa oleh Albie ke suatu tempat di mana di sana ada dinding yang tertulis ratusan nama orang yang telah gugur di medan tempur. Dan hal itu terjadi karena Gryver, seorang makhluk besar sang penguasa labirin. Kemudian Thomas mengerjakan tugas pertamanya sebagai anggota Glade, yaitu mencari pupuk urea di tengah hutan. Namun ketika di dalam hutan tiba-tiba seorang pelari menyerangnya dan pelari itu mengatakan kalau semua ini kesalahan Thomas karena Thomaslah yang telah mengirim mereka semua ke dalam Glade.
Thomas yang kebingungan memutuskan untuk melarikan diri dari orang tersebut, dan ternyata alasan pelari itu menyerang Thomas adalah karena dia telah tersengat oleh Gryver sang makhluk besar penguasa labirin, dan beruntung Thomas bisa diselamatkan oleh anggota Glade lainnya. Let the shirt. No. He's been stung. Kemudian Albi memberitahukan kepada Thomas kalau orang yang tersengat Gryver akan menjadi gila dan berbahaya seiring berjalannya waktu. That's what happens when someone gets stung. Kemudian di sore harinya bertepatan dengan akan menutupnya pintu labirin, di mana semua anggota Glade berkumpul untuk membawa pelari yang tersengat tadi, masuk ke dalam labirin dan dibiarkan mati di sana. Move in. Push him in. Walaupun meninggalkan penyesalan, namun hal ini mereka lakukan untuk memberikan rasa aman kepada anggota Glade lainnya. You think you might make it? No. No one survives a night in the maze. Keesokan harinya Albi menggantikan pelari yang terinfeksi untuk masuk ke dalam labirin bersama Minho. Ketika di sore hari di mana semua anggota Glade menunggu kedatangan Albi dan Minho, namun Albi dan Minho tidak kunjung datang hingga di detik-detik tertutupnya pintu labirin terlihat Minho yang menyeret Albi. Ternyata Albi telah tersengat oleh Gryver. Minho yang tidak ingin meninggalkan Albi sendirian di dalam labirin akhirnya mencoba membawa Albi keluar labirin, namun mereka berdua tidak sempat dan terkurung dalam labirin. Di sisi lain Thomas yang menjunjung tinggi moral bangsa dan negara, memaksa masuk ke dalam labirin untuk menyelamatkan mereka berdua. Namun kenyataannya Thomas hanya akan mendaftarkan diri untuk mati sia-sia di dalam labirin. You just killed yourself. Singkat cerita malam pun tiba, kini mereka bertiga harus bersiap-siap untuk melawan ganasnya malam di dalam labirin. Terdengar suara pergeseran labirin dengan dibarengi suara teriakan Gryver, dan sebelum mereka lari dari makhluk bernama Gryver mereka terlebih dahulu menyelamatkan Albi dengan cara menggantung Albi di sebuah akar. Namun karena Minho merasa takut dia lebih memilih lari untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan akhirnya setelah Gryver mengetahui posisinya, Thomas hanya bisa berlari dan terus berlari dari makhluk itu. Hingga akhirnya datanglah Minho yang mengajak Thomas untuk bersembunyi di balik tembok labirin yang sebentar lagi akan tertutup. Kemudian Thomas menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Gryver dengan cara membuatnya terhimpit tembok labirin, dan benar saja taktik yang digunakan Thomas berhasil dan membuat Gryver mati terhimpit tembok labirin.